Pelabuhan Rakyat Pautere Makassar tidak sekedar menyimpan jejak kekejayaan masa lampau. Pelabuhan ini juga menjadi tempat para buruh menggantungkan nasib. Inilah salah satu sisi kota Makassar yang terus bertahan meski melintasi banyak zaman. Tak hanya deretan kapal-kapal kayu dan juga truk-truk tua atau truk klasik produksi era tahun 70-an yang dapat Anda saksikan di Pelabuhan Pautere Makassar. Tetapi juga cerita ketangguhan mereka yang menggantungkan hidupnya di salah satu pelabuhan tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jajaran haluan kapal kayu berdiri tegak seolah menantang kerasnya nasib yang menggelayut di bibir dermaga. Demikian halnya buruh-buruh angkut yang menggantungkan hidupnya di pelabuhan ini. Saat truk muatan barang datang, inilah bentuk lain dari ekspresi sukacita yang harus mereka bayar mahal dengan tenaga demi keluarga. Ada muatan, berarti ada pemasukan. Di sini, di pelabuhan ini, para buruh menyimpan keluh agar tetap berdiri teguh. Modal mereka sederhana. Ketangguhan fisik sangat diandalkan jika ingin bertahan. Dedi, pria asal Jeneponto ini misalnya. Dirinya sudah berjibaku di Pautere sejak tahun 1987. Ia berpeluh bermodalkan tenaga yang terus ia kuatkan, hingga mampu melunakkan kerasnya nasib di pelabuhan rakyat yang dikenal sejak 14 abad silam. Tergantung juga dari mobilnya, banyak barang. Kalau banyak kerja ya banyak juga. Kadang ada dapat 300-an, kadang dapat 200-an. Pelabuhan pelayaran rakyat Pautere terletak di kawasan Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Disinilah tersimpan jejak masa lampau yang masih dapat ditemui. Tak hanya kapal-kapal rakyat yang terbuat dari kayu, bahkan hampir semua kegiatan bongkar muat barang dilakukan secara manual. Artinya secara fisik semata-mata tanpa bantuan-bantuan secara mekanik. Karena di satu sisi juga mereka-mereka ini kebanyakan SDM-nya minim. Jadi ya itulah, dan tentunya juga kami sangat mengharapkan dari pihak pemerintah agar porsi pelayaran rakyat khususnya muatan ini bisa juga dipertimbangkan. Wajah kondisi pelabuhan Pautere kini dianggap sudah jauh berubah. Sedimentasinya terlampau tinggi mencapai 4 meter, sehingga menyulitkan kapal-kapal rakyat ini mengangkut muatan dan bersandar. Seolah tak ingin kalah dengan keadaan, mau tidak mau mereka berkompromi dengan mengurangi muatan meskipun harus rela kehilangan banyak pendapatan. Kita di dalam perjalanan baru ada kerusakan atau ada hambatan macam kayak kita kandas kayak apa, kalau kerusak baling-baling atau as, itu ABK yang tanggung. Soalnya kita ini bagi hasil kan, bagi hasil. Jadi kalau kita yang tanggung, biasanya kita nol, tidak ada kita dapat sama sekali. Meski kondisi pelabuhan seolah tak berpihak pada mereka, tak ada jalan lain. Mereka yang bergantung di sini, mau tidak mau harus tetap terus berjibaku. Bayar pelabuhan, ongkos makan minumnya sehari-hari di kapal, apa. Jadi biasanya kita dapat sekitar 3 juta, dapatnya sampai 1,5 juta. Itu pun biasanya kalau kita lama, kita kan panjar-panjar untuk beli rokok. Biasanya sisa-sisanya saja untuk keluarga. Tak sekedar ketangguhan fisik, adaptasi terhadap kerasnya hidup di pelabuhan menjadi faktor lain yang tak boleh mereka abaikan. Ketangguhan fisik ternyata bukan satu-satunya modal utama yang harus dimiliki oleh mereka yang menggantungkan nasibnya di Pelabuhan Pautere Makassar. Kemauan yang keras, kebulatan tekad, bahkan manajemen keselamatan diri patut mereka miliki agar mereka mampu bertahan di Pelabuhan Pautere Makassar. Peluh-peluh yang bercucur tak membuat semangat mereka hancur. Justru dari kelapangan hati mereka selalu terselip kata syukur. Tak ada kata mengeluh dari raga-raga tangguh para buruh. Apa adanya disyukuri. Banyak sedikit didapat, ya syukur Ki.
Raff Kahfi, Ahmad Syamsuddin, Makassar.